Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini membahas ya teman-teman. Kemarin ada yang bertanya ya apa itu kodam. Jadi saya buatkan video saja teman-teman. Apa itu jin kodam teman-teman? Jin kodam itu artinya jin pendamping, pelayan atau pembantu. Nah, itu teman-teman. Jadi dan kodam itu bisa kalangan jin, bisa kalangan manusia ya teman-teman. Manusia yang bisa membantu kita dalam hal apapun, dalam berbuat kebaikan, saling menasihati atau yang lainnya, itu bisa juga disebutnya kodam ya. Begitupun jin teman-teman, jin yang sudah berkhidmat, yang selalu ya mendampingi tuannya, yang selalu membantu manusia, itu bisa juga disebutnya kodam. Jadi kodam itu bisa dari kalangan jin, bisa kalangan manusia. Kodam, kodim juga pelayan masyarakat ya teman-teman. Dan yang namanya kodam teman-teman, atau jin pembantu atau pelayan, itu ada hukum timbal baliknya teman-teman. Jadi ibaratnya orang kalau mempunyai pembantu dari kalangan manusia itu dibayarnya dengan apa? Dengan uang materi. Begitupun jin. Ketika manusia itu bersekutu dengan jin ataupun kodam, ada hukum timbal baliknya. Ya kalau nggak dibarengi dengan akidah yang lurus, ya bisa menjadi dukun teman-teman. Ya akidahnya bisa rusak, bisa terkabur, sombong, merasa mempunyai kelebihan dari yang lain, bertantang, bertenteng, kadang-kadang merasa paling jago karena merasa dilindungi oleh kodam. Padahal secara umum kodam jin dengan manusia itu lebih kuat manusia daripada jin teman-teman. Karena kalau kodam itu lebih kuat daripada manusia, nggak mungkin di kerajaan Nabi Sulaiman itu dijadikan budak, pembantu teman-teman. Ya, jadi ya sudahlah teman-teman ya, yang membangga-banggakan kodam lebih baik sudahlah teman-teman. Kita itu hidup di alam dunia, jadi yang nyata-nyata saja. Kayak gitu, nggak usah membangga-banggakan kodam karena nggak ada manfaatnya juga kita bersekutu dengan kodam. Apakah kodam itu membuat orang itu menjadi sakti? Tidak. Katanya jin pembantu atau pelayan, suruh bikin kopi nggak bisa. Ya ketika orang nggak bekerja tetap saja nggak punya uang teman. Apakah kodam bisa mencarikan kita uang? Minimal menarik hatinya orang lain berbondong-bondong datang kepada kita. Misalkan ngasih pinjaman hutang, misalkan ngasih uang cuma-cuma, misalkan teman-teman. Jadi nggak bakal bisa teman-teman. Jadi sudah teman-teman, lebih baik kita kembali ke Al-Quran dan sunnahnya Nabi saja, itu lebih selamat teman-teman. Karena bagaimanapun juga ketika orang bersekutu dengan kodam ada hukum timbal baliknya, barter teman-teman. Kayak gitu. Ya cukup di sini saja pembahasan tentang kodam teman. Sebenarnya masih banyak sih ya pembahasan tentang kodam tersebut. Ya hanya cukup ini saja, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.